studi kasus Gen Z yang ada di Kota Semarang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siska Pujianti, presensi 27. Perkenalkan, nama saya Anindya Isyarama, presensi 5. Perkenalkan, saya Siska Pujianti saat absen 15. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah latar belakang. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menjadi alternatif bagi umat muslim untuk bertransaksi tanpa riba. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak berdirinya Bank Muamalah tahun 1992 dan semakin kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Generasi Z atau Gen Z sebagai kelompok dengan literasi digital ini menjadi target penting perbankan syariah. Namun minat dan mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu religiusitas, persepsi terhadap bank syariah, serta literasi keuangan. Religiusitas dapat mempengaruhi pilihan seseorang untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai syariat. Persepsi terhadap kualitas layanan, keamanan, dan manfaat produk juga berpengaruh pada keputusan menabung. Selain itu, literasi keuangan menentukan kemampuan individu dalam memahami manfaat dan pentingnya menabung. Ketika faktor tersebut menjadi dasar perlunya penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh religiusitas, persepsi, dan literasi keuangan terhadap minat menabung Gen Z pada bank umum syariah di Kota Semarang. Akhirnya, kelompok kami memilih beberapa variabel. Yang pertama ada X1 yaitu religiusitas, X2 persepsi, X3 literasi keuangan, dan yang terakhir yaitu minat menabung. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat menabung pada bank umum syariah di kalangan Gen Z di Kota Semarang. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh persepsi terhadap minat menabung pada bank umum syariah di kalangan Gen Z di Kota Semarang. Yang ketiga, menguji pengaruh literasi keuangan terhadap minat menabung pada bank umum syariah di kalangan Gen Z di Kota Semarang. Dan yang keempat, menganalisis dan menguji sejauh mana religiusitas, persepsi literasi keuangan secara simultan berpengaruh terhadap minat menabung pada bank umum syariah di kalangan Gen Z di Kota Semarang. Selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. Yang pertama ada 1, diduga religiusitas, persepsi dan literasi keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap minat menabung. H2, diduga religiusitas secara parsial berpengaruh positif terhadap minat menabung. H3, diduga persepsi secara parsial berpengaruh positif terhadap minat menabung. Dan H4, diduga literasi keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap minat menabung. Oke, selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian sendiri yang pertama yaitu jenis penelitian kelompok kami yaitu kuantitatif, dan yang kedua ada objek penelitian. Kelompok kami memilih generasi Z yang ada di Kota Semarang, lebih spesifiknya itu umur 14 tahun sampai 29 tahun. Tapi mengingat bahwa orang yang mau mendaftarkan tabungan itu harus memiliki umur 17 tahun. Terus yang ketiga yaitu jenis dan sumber data, yaitu data primer melalui kuesioner. Yang keempat ada sampel, yaitu kita mengambil sampel snowball sampling. Snowball sampling sendiri yaitu teknik sampel probabilitas yang dimana peneliti itu membutuhkan responden awal, lalu temannya itu merekomendasikan temannya untuk mengisi selanjutnya yang menjadi target responden selanjutnya. Lalu yang kelima yaitu ada teknik pengumpulan data melalui kuesioner online. Dan yang terakhir kami memilih jumlah respondennya yaitu 100 dengan rumus Slovin, yaitu rumus Slovinnya sama dengan N per 1 plus N kali E kuadrat. N-nya yaitu populasi sendiri Gen Z yang ada di Kota Semarang sama dengan 323.443 dibagi 1 plus 323.443 dikali 0,1 kuadrat sama dengan hasilnya yaitu 99,999, tapi kita membulatkan menjadi 100 responden. Lalu yang pertama yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil deskriptif. Nah, di sini diketahui bahwasannya respondennya yaitu 100 dan min-nya yaitu untuk total X1-nya 17,5
Bisa diketahui bahwa data deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata tertinggi yaitu pada X1 yang berjumlah 17,59, sedangkan yang paling rendah yaitu X3 yaitu sebesar 11,69. Tentang nilai pada semua variabel cukup luas menandakan variasi jawaban responden. Standar deviasi terbesar terdapat pada X1 dan Z, sehingga keduanya memiliki jawaban paling bervariasi. Seluruh variabel memiliki spinous negatif yang menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan skor tinggi. Selain itu, nilai kurtosis positif pada semua variabel menunjukkan distribusi dasar data yang mengerucut di sekitar rata-rata. Secara keseluruhan, responden memberikan penilaian yang cenderung positif pada seluruh variabel. Selanjutnya ada uji normalitas pada one sample Kolmogorov Smirnov test. Bisa kita lihat bahwa uji normalitas itu harus kurang dari 0,05, harus lebih dari 0,05. Terus kita bisa lihat pada penelitian ini yaitu pada total X1, X2, X3 sama X adalah 0,00, yang berarti sehingga data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Kondisi ini menunjukkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal, namun analisis tetap dapat dilanjutkan karena metode digunakan, misalnya regresi, masih dapat bekerja dengan baik meskipun terjadi pelanggaran normalitas. Yang selanjutnya ada uji normalitas, yaitu histogram. Bisa dilihat dari 3 gambar pada total X1, X2, dan X3. Untuk uji normalitas sendiri, ketika histogram ada X1, X2, dan X3 menunjukkan pola distribusi tidak kurvanya atau tidak normal karena tidak simetris, lebih menjorok ke arah kanan dan lebih kosong pada yang kiri. Itu menunjukkan atau strictness negatif yang berarti tidak simetris atau tidak normal. Yang selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas bisa dilihat di Cronbach's alpha, yaitu untuk mengetahui reliable atau tidaknya, kita lihat di Cronbach's alpha lebih dari 0,70. Jadi penelitian kita Cronbach's alpha-nya ada 0,867 pada bagian sini yang berarti reliable. Untuk yang selanjutnya ada seluruh item memiliki corrected item total correlation lebih dari 0,30. Bisa dilihat di bagian sini bahwa dari X1 sampai X3 di 4 rata-rata di atas 0,50. Yang selanjutnya ada nilai Cronbach alpha item jelek juga berada pada kisaran 0,853 sampai 0,866, menandakan bahwa tidak ada item yang perlu dihapus karena seluruhnya mendukung reliabilitas instrumen. Dengan demikian, 14 item pertanyaan dinyatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian. Yang selanjutnya ada uji validitas. Dalam uji validitas sendiri menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,00. Bisa dilihat dari X1 sampai total X1 ke bawah itu dengan nilai angka 1. Karena pada uji validitas itu di bawah 0,05. Dari penelitian kita sendiri, jadi X1 sampai total X1 semuanya menunjukkan 1 dari atas sampai bawah. Berarti di bawah 0,05 yang berarti valid. Selain itu, nilai korelasi setiap item terhadap skor total variabel X1 juga berada pada kisaran 0,625 hingga 0,825. Bisa dilihat di total X1 0,625 dan yang paling akhir ada 0,828. Dengan demikian seluruh bukti pernyataan pada variabel X1 dinyatakan valid dan layak digunakan karena mampu mengukur konstruk yang dimaksud dalam penelitian. Lalu selanjutnya yaitu ada uji multikolinearitas. Bisa dilihat dari hasil SPSS-nya dari kelompok kami. Berdasarkan multikolinearitas yang terdapat dalam tabel koefisien, nilai toleransi untuk variabel X1 mencapai 0,738, untuk X2 adalah 0,607 dan untuk X3 sebesar 0,647. Seluruh angka tersebut berada di atas ambang minimum 0,10. Di samping itu,
nilai VIF yang berada di samping pojok itu bagi setiap variabel juga menunjukkan angka yang tergolong rendah. Di mana X1 adalah 1,354 yang ada di pojok, dan X2 adalah 1,646 dan X3 adalah 1,545. Semua jauh di bawah batas maksimum yaitu 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak menghadapi masalah multikolinearitas, sehingga tidak terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen yang dapat mempengaruhi kestabilan model tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada uji hetero. Bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah selanjutnya bahwasanya hasil pengujian heterogenesitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari regresi ABS-RES adalah 0,149 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heterogenesitas. Temuan ini juga ditunjang oleh scatter plot residual yang menunjukkan pola distribusi titik-titik yang acak di atas dan di bawah sumbu horizontal tanpa pola tertentu seperti menyempit atau menyebar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki varian residual yang konsisten, sehingga memenuhi asumsi heteroskedastisitas dan cocok untuk analisis koordinat. Lalu selanjutnya ada uji determinasi atau yang sering kita sebut R kuadrat. Bisa dilihat di sini yaitu R square-nya yaitu 49,2 yang dimana itu menunjukkan 50,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dicakup dalam penelitian ini. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kekuatan model dalam menerapkan variabel dependen berada dalam kategori yang cukup kuat. Selanjutnya di sini ada uji R simultan. Penentuan DR1 dan DR2 dilakukan berdasarkan jumlah variabel bebas dan jumlah sampel. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas dan jumlah sampel, sehingga DR1 sama dengan K kurang 1 sama dengan 3 kurang K1 yaitu 2, dan DR2 sama dengan M kurang K sama dengan 100 dikurangi 3 yaitu 97. Dengan A sama dengan 55%, nilai F tabel sama dengan 3,09.
persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung, dan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap minat menabung Gen Z. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan?